Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sabda dan doa malam jemaat Karambe Selasa 2 November 2021. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, kita akan menikmati firman Tuhan lewat ibadah kita malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita dan kita mulai ibadah kita dengan mendengarkan pujian berikut ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah pemilik kehidupan kami. Malam ini kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, sepanjang hari Tuhan boleh memelihara kami, menjaga kami di dalam melakukan berbagai tugas dan aktivitas kami masing-masing. Dan malam ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, melandasi persekutuan kami malam ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita malam ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5 ayat 1 sampai 11.
Firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Terpujilah nama Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih Tuhan, lewat bacaan kita malam ini, kita akan bersama merenungkannya di bawah tuntunan tema harapan yang tak mengecewakan. Harapan yang tak mengecewakan. Batu yan na di Palembang atama basata toraya di kompo kadai rannu tang di penassanni. Rannu tang di penassanni. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tentu saya dan Bapak, Ibu, Saudara memiliki harapan dalam menjalani kehidupan ini. Dan bahkan semua orang memiliki harapan di dalam menjalani kehidupannya. Mengapa? Karena harapan itu merupakan sesuatu yang membuat seseorang mampu untuk menjalani kehidupan meskipun sering diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam pembacaan kita malam ini, ayat 1 dan 11, kita melihat bahwa Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma tentang apa yang dimaksud dengan bermegah di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Bagi Paulus, bermegah dalam Allah berarti bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan dari Allah saat kita berjumpa muka dengan muka di dalam kerajaan surga. Namun pada sisi lain, Paulus juga menunjukkan adanya kemegahan yang lain yang bisa kita peroleh dalam Tuhan, yakni dengan cara
bermegah di dalam kesengsaraan. Kesengsaraan yang dimaksudkan Bapak Ibu bukan kesengsaraan karena melakukan dosa, tetapi kesengsaraan karena banyaknya tantangan hidup yang dialami. Mengikut Tuhan memiliki banyak tantangan, banyak rintangan. Nah, dalam ayat 3 sampai ayat 5 pembacaan kita, Bapak Ibu, Paulus menegaskan bahwa kesengsaraan karena mengikut Tuhan merupakan sarana bagi orang percaya untuk bermegah di dalam Tuhan. Bermegah karena kesengsaraan yang kita alami dalam Tuhan akan membawa kita kepada kedamaian dan memberikan kita pengharapan. Selanjutnya di dalam ayat 6 sampai ayat 10 pembacaan kita, bahwa sebab di dalam kesengsaraan karena mengikut Tuhan, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Hidup kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, pada akhirnya ketika kita mengalami suatu pergumulan, maka ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita akan bermegah sekalipun kesulitan hidup melanda kehidupan saya dan Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu mengalami yang namanya tantangan hidup, mengalami pergumulan yang membuat kita kehilangan akan pengharapan. Mungkin di dalam keluarga kita sedang mengalami yang namanya pergumulan. Mungkin di dalam pekerjaan kita sedang mengalami pergumulan. Mungkin di dalam masyarakat kita memiliki pergumulan. Dan bahkan mungkin di dalam gereja kita juga memiliki pergumulan. Tetapi ingat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajar kita untuk senantiasa memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan dan yakinlah bahwa ketika kita dengan sungguh-sungguh berpengharapan di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Tuhan tidak akan mengecewakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, meskipun kita sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Tuhan memampukan kita oleh Roh Kudus-Nya untuk memahami firman ini dan menghidupinya dalam kehidupan kita dengan melakukannya dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku
Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat kekasih Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa kita, harapan-harapan kita kepada Tuhan. Dan yang akan kita dukung di dalam doa, yaitu orang tua dan saudara kita yang sedang sakit, yaitu Mama Kevin, Nenek Evan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Bassang, Nenek Rizky di Batan, Nenek Sintia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pong Padati, Nenek Naya di Gietengan, Nenek Mendo di Nanggala, Nenek Gesa di Buntu Datu, Nenek Bagas, Bapak Samuel Lametaruk, Nenek Ferdi di Lakbok, Nenek Kelvin di Rumah Sakit Pongtiku, Ibu Janda Nimpa, Nenek Tiranda, Mama Kesia, Saudara Adi Kurniawan Parinding, Nenek Rizka, dan Bapak Yusuf Nimpa. Dan kita juga berdoa, bersyukur bersama dengan Ibu Reski Sarimoga, Saudara Rano Tangke Salupakan, Saudari Dinianti Limbong, dan Saudara Samson Dwi Yanto Tulak yang berulang tahun hari ini. Dan kita akan dukung dalam doa keluarga Bapak Markus Bassang. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita
tunduk kepala, kita merendahkan hati kita, dan kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, pada malam ini Tuhan boleh memberikan kami waktu, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Bahkan dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami dan mengajar kami untuk senantiasa memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Karena kami yakin bahwa ketika kami sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan, maka kami tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam ini kami mendoakan orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, sebagaimana dengan yang telah kami sebutkan namanya, bahkan yang tidak sempat kami sebutkan namanya Tuhan. Mari Tuhan menjamah tubuh mereka yang sedang sakit, dan Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu bagi orang tua dan saudara-saudara kami. Berkati setiap perobatan, berkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga lewat semuanya itu Tuhan, orang tua dan saudara-saudara kami boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, pada malam ini juga kami bersyukur untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia pada hari ini, sebagaimana dengan orang tua dan saudara kami yang telah kami sebutkan namanya maupun yang belum sempat kami sebutkan namanya. Tuhan berkati mereka yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan ajar mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Berkati mereka dalam menjalani kehidupan selanjutnya, bahkan di dalam setiap rencana, di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan senantiasa tuntun dan peliharakan mereka. Bapa di sorga, pada malam ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Markus Bassang. Kami berdoa untuk Bapak Fani dalam kelemahan tubuh dan saat ini tidak bisa melihat karena buta. Tuhan, kami berdoa kiranya pergumulan yang dialami oleh orang tua kami, Bapak Fani, Tuhan kiranya melihat pergumulannya, dan Tuhan boleh menyatakan kuasa-Mu bagi orang tua kami, Bapak Fani, sehingga ia boleh menikmati kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk Mama Fani dalam kehidupan setiap hari. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat di dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan, terlebih di dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepadanya. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk Agnes dalam menantikan kelahiran seorang anak dalam bulan ini di Wamena. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, sehingga pada waktunya Tuhan, anak ini boleh lahir dengan sehat, dengan selamat, dan di sana Tuhan, nama-Mu yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berdoa juga untuk Nenek Fani yang sedang terbaring di rumah sakit karena sakit. Tuhan berkati dalam perawatan maupun dalam setiap upaya yang dilakukan oleh keluarga. Saat ini orang tua kami sedang dirawat di rumah. Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati, memberikan segala kebutuhan di dalam perobatan. Biarlah Tuhan lewat
semuanya itu lewat kuasa-Mu Tuhan, orang tua kami, Nenek Fani, boleh mengalami kesembuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Fani dalam pekerjaan di Makassar. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat, berikan semangat di dalam mengangkat pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Glenn dalam bangku sekolah. Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan ketekunan di dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang dicita-citakan suatu saat Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupannya. Bapa di sorga, pada malam ini juga kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara dan keluarga dari Bapak Markus Bassang dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua Tuhan, di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Biarlah mereka senantiasa semangat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Bapa di dalam kerajaan sorga, lewat doa kami pada malam ini, kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat di Karambe. Berkati mereka semua Tuhan di dalam kehidupan, keluarga, dan di dalam pekerjaan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, mari Tuhan berkati, biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, malam ini kami akan beristirahat. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami. Biarlah kami boleh melewati malam ini oleh karena tuntunan Tuhan semata. Dan esok pagi Tuhan, kami boleh bangun menyambut hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami sekalian. Ini doa-doa kami Tuhan, ini syukur kami, ini syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.